Pak Ferry, ini temuan menarik ya, bahwa kalau kata Pak Narsip, ternyata faktanya indeks penghasilan menurun, daya beli juga menurun, tapi faktanya kan 193 juta pemudik ini angka yang besar sekali. Iya betul. Ini saya bicara data aja ya untuk menunjukkan harus seberapa realistis atau seberapa optimis nih kita me-assess mengenai Lebaran. Ini saya pakai datanya BPS nih. Jadi selama kuartal di mana ada Lebarannya, pertumbuhan ekonomi itu di atas 5 semua. Yang terjadi 5,17, 5,18 hanya Q2 2020. Itu pun karena Covid minus 5. Tapi setelah itu di Q2 2021 eventnya after one years after Covid masih Covid nih 5,96. Kemudian Q2 2022 5,52. Q2 2023 5,22. Jadi mungkin itu bisa dapat sense kita gitu ya. Seberapa realistis kita harus mengakses mengenai Covid. Tapi secara umum kalau bicara mengenai event Lebaran atau kuartal-kuartal pada saat terjadi Lebaran itu di atas 5 semua. Nah sekarang kita bandingin dengan data yang lain. Jadi kalau datanya BPS mudik Lebaran di tahun 2023 itu di kuartal kedua ya, itu kontribusinya sekitar 1,5%. Ini historical gitu ya. 1,5%, bukan angka yang kecil nih. Nah tinggal kita bandingin nih antara mudik yang lalu dengan mudik yang sekarang. Mudik yang lalu nih kalau kita lihat dari 2021 misalnya jumlah orangnya gitu ya, uang tunai lah. 2021 154 naik ke 180, 2023 naik ke 188, 2024 naik dari 188 ke 197. Itu mungkin bisa ngasih sense ya, pertama dari agregat historical growth kita, kemudian jumlah uang beredar, kemudian kontribusi kontribusi Lebaran. Plus tentu yang tadi sampaikan juga, kita sebenarnya baru hanya bahas satu indikator loh, yang 193 tadi. Kita tadi combine tuh antara jumlah pemudiknya dengan historical consumption-nya dengan jumlah uang beredar. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mengukur harus seberapa realistis kita menghitung mengenai dampak mudik terhadap Lebaran. Tapi saya mungkin satu pendapat gitu ya, bahwa kalau bicara overall tahun, dalam konteks menghitung atau memberikan assessment mengenai berapa growth ke depan sampai dengan overall tahun 2024, tentu saya sependapat Lebaran itu bukan satu-satunya event yang mungkin meng-create growth. Kalau kami misalnya yang kita monitor sekarang tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, di kuartal 1 apa eventnya? Pertama ada pemilu. Itu baik ke APBN maupun ke masyarakat. Maksudnya kayak caleg-caleg gitu kan, itu distribusi uangnya besar loh. Kalau di catatan BI misalnya, kita di transaksi non tunai misalnya atau tunai itu ada peningkatan yang signifikan juga. Ada masyarakatnya, pemilunya, kemudian juga aktivitas yang lain, termasuk yang tadi yang THR. Itu yang kuartal 1. Nah kuartal 2 memang triggernya adalah mudik gitu ya. Mudik dalam konteks saya sependapat terminologi sosial dan ekonomi. Saya bicara mudik, saya terminologi ekonomi nih. Jadi mudik tidak hanya salaman-salaman, tapi tadi ada uang yang dibawa, ada jalan-jalannya, sehingga tadi subsektornya ada transportasi, akomodasi makan minuman, kemudian tadi makan minum akomodasi ya. Plus satu nih yang sering juga pakaian, ya kan, alas kaki dan pakaian. Karena memang secara agama kita harus bicara sederhana gitu, tapi budaya kita kalau mau Lebaran coba apa yang dicari? Baju baru, kemudian sepatu baru gitu. Sehingga tadi secara subsektor industrinya pun untuk yang alas kaki, pakaian harusnya jadi peningkatan gitu ya. Nah mungkin juga yang lain sebagai ukuran indikator ya, sense Lebaran nih. Untuk membandingkan indikator tidak hanya pergerakan angka yang 93 tadi, kami betul mengkoordinir KUR. Secara bulanan tahun lalu dalam kondisi normal, penyaluran kredit usaha rakyat maksud kami itu 20 triliun. Tapi pada saat Lebaran itu 30 triliun, naik dari 20 ke 30 triliun. Jadi memang fenomena Lebaran itu banyak multiplier efeknya. Jadi itu yang mungkin kami harapkan mengenerate growth kita di kuartal kedua. Nah kuartal ketiga tadi kita ada lagi nih fenomena November nih, pilkada gitu ya. Pilkada ini kan serentak nih. Dan tadi kalau bicara pilkada itu aktivitas masyarakatnya lebih terasa gitu karena punya kedekatan emosional nih antara calonnya dengan masyarakatnya. Jadi kita harapkan juga ada aktivitas ekonomi yang cukup besar di kuartal keempat dari trigger pilkada. Yang lain secara siklus
growth untuk penyerapan belanja kita itu juga lumayan gitu di kuartal keempat. Karena biasanya kan kontrak-kontrak itu after pengadaan itu juga disalurkan di Q4 gitu ya. Sehingga memang kalau bicara overall tahun, saya sependapat sama Pak Narsip, Lebaran bukan hanya satu-satunya trigger untuk growth kita. Kita bisa lihat di kuartal 1 apa, kuartal 2 apa, kuartal 3 apa, dan kuartal keempat. Yang lain juga tadi bicara mengenai kendaraan, kita sebenarnya masih punya kebijakan juga nih. Kita punya insentif untuk listrik gitu ya, PPN DTP gitu ya. Itu ada. Yang lain juga nih yang juga kan sekarang banyak cerita mengenai kelas menengah nih. Untuk segmen kelas menengah kita punya juga insentif PPN DTP untuk perumahan. Semester 1 ini 100%. Dan kalau kita bandingin kalau tahun lalu kan mungkin karena efektif November Desember itu terlalu singkat, saya lihat belum terlalu masif. Developer itu mengumumkan PPN 0%. Tapi kalau kita lihat di kuartal 1 ini, kalau kita lihat untuk developer perumahan itu selalu memasang iklan gitu ya di billboardnya mereka PPN 100%. Karena pemerintah masih menerapkan tarif PPN itu DTP diskon 100%. Sehingga masyarakat membayarnya 0%. Nah, kita tahu bicara mengenai sektor perumahan, ini bicara multipliernya besar nih. Segmen-segmen atau sub-subnya itu juga besar juga. Yang lain juga yang kita katakanlah masih punya trigger adalah PSN, karena menjelang masa pemerintahan terakhir ini di Oktober, PSN yang memang harus selesai di 2000 itu selesai nih di kuartal sampai dengan kuartal ketiga gitu. Itu nilainya lumayan besar juga 300 triliunan. Jadi itu mungkin yang event-event yang kalau bayangan kami yang kita harapkan bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi sehingga tadi memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pemerintah untuk growth 5,2 di 2024. Itu kira-kira mungkin. Ada banyak event tentunya yang diharapkan juga bisa mendongkrak perekonomian tidak hanya dari mudik saja. Tapi kalau dari pelaku usaha sendiri Bang Sarman, ini kan sepertinya mungkin jadi ketar-ketir ya. Kalau tadi data dari Pak Narsip mengungkapkan kemungkinan spending dari teman-teman yang akan mudik ini nanti tidak banyak untuk di daerah-daerah. Jadi bagaimana dari kesiapan pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi ini nanti? Ya mungkin kalau saya agak sedikit berbeda ya. Kalau saya lihat begini. Ini kan kita momen kedua ya, tahun kedua kita bisa mudik secara besar-besar setelah COVID. Nah, kami melihat bahwa fenomenanya tahun ini saya rasa puncaknya nih, tahun depan kemungkinan akan turun nih, puncaknya ini. Nah, saya lihat bahwa ada perbaikan ekonomi masyarakat, ya, walaupun memang akhir-akhir ini terdampak akibat daripada harga pokok pangan kita yang naik dalam hal ini. Nah, biasanya memang bahwa masyarakat itu ketika mereka udah kembali, setiap event-event seperti ini kembali ke kota, biasanya mereka akan menabung setiap bulan untuk persiapan mudik. Ya, jadi THR itu adalah bonus sebenarnya. Mereka udah persiapan gitu. Nah, jadi kalau saya lihat 193 juta ini, saya sangat yakin. Makanya tadi kami ambil angka yang konservatif lah. Kalau tadi masyarakat kan rata-rata 5 juta. Ini 3 juta ya, aja. ini kan realistisnya gitu ya. Realistis saja. Jadi kalau tadi 5 juta berarti hampir 250 triliun loh perputaran itu. Kalau kita ambil angka yang paling sedikit aja. Jadi artinya begini memang bahwa kami sangat yakin bahwa mudik kali ini akan mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga kita. Kalau mungkin ada yang sampai ke Pak Sunarsi, mungkin ada, tapi saya rasa tidak signifikan. Nah, pasti memiliki dampak yang signifikan. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu 60% sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sehingga memang bahwa event-event seperti ini sangat signifikan. Itu satu. Yang kedua, masih ada juga tambahan Pak Sunarsip, bahwa dana remitansi itu juga masih ada. Sekitar 274.000 pekerja kita di luar negeri. Biasanya mereka event-event seperti ini mengirimkan dana juga ke keluarganya. Itu kami hitung juga ada sekitar 1,5 sampai 2 triliun dalam hal ini. Itu juga menambah daripada perputaran uang. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa dalam momen seperti ini, di samping pengusaha-pengusaha di daerah juga mendapatkan cuan dalam hal ini, pemerintah daerah juga mendapatkan cuan loh. PAD mereka akan meningkat. Kan mereka akan dapat pajak dari restoran, dari pusat-pusat wisata, dari retribusi parkir, dan lain-lain. Jadi artinya bahwa ini juga berdampak terhadap PAD daripada pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, makanya kami dari Kadin sangat optimis bahwa
pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama ini mudah-mudahan bisa mencapai di atas 5%. Mudah-mudahan. Karena ini modal awal kita untuk bagaimana ke kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal 4. Karena kita melihat bahwa ya mungkin setelah selesai nanti kasus di MK ini pergerakan ekonomi di daerah juga akan mulai. Karena apa? Ada pilkada serentak. Hampir 560 kepala daerah daripada gubernur, bupati, wali kota itu akan melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini pasti juga akan menggerakkan ekonomi di daerah dalam hal ini gitu loh. Oke. Nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Narsip karena satu optimis, satu realistis. Dan itu bisa dijawab nanti usai jeda Pak Narsip, saat lagi kami kembali pemirsa.